Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Aku Laku 2024 berdasarkan pengalaman saya, apa saja resikonya dan apakah DC-nya itu akan datang ke rumah atau tidak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih cerita pengalaman saya ketika Galbay di Aku Laku 2024 kemarin ya. Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Nah, sebenarnya Galbay di Aku Laku itu tidak ada yang perlu ditakuti, teman-teman. Kenapa tidak ada yang perlu ditakuti? Karena Aku Laku ini adalah salah satu pinjaman online yang legal atau pinjaman online resmi OJK. Nah, jadi ketika kita Galbay di salah satu aplikasi pinjaman online resmi OJK, nah itu kita sebenarnya sangat aman sekali, data kita itu tidak akan disalahgunakan. Nah, tetapi di balik itu, nah kita juga ada kerugiannya, teman-teman. Yaitu yang pertama, kita diteror habis-habisan, ditagih hutang oleh pihak Aku Laku ya, diminta untuk membayar tagihannya, teman-teman ya. Nah, itu resiko-resikonya seperti itu. Kemudian kita ditelepon kontak darurat kita atau orang-orang terdekat kita. Jadi seperti itu, teman-teman ya, terdekat kita. Nah, jadi misalkan teman-teman tidak ingin diteror melalui handphone, salah satunya teman-teman itu harus ganti kartu sama HP-nya, teman-teman. Kenapa saya katakan ganti kartu sama HP-nya? Ya kalau kita ganti kartu saja, misalkan HP-nya yang lama yang pernah didaftarkan oleh ke Aku Laku, ya sama aja bohong. Karena mereka itu membaca email HP ya, email HP bukan melihat kartunya. Tetap ketahuan kalau tidak ganti HP. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin diteror, misalkan ingin tenang, ya teman-teman harus ganti semuanya, baik itu HP-nya atau kartunya juga, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman jika yang ketakutan lagi ditelepon ke orang tua misalkan atau saudara, teman-teman lebih baik bilang saja. Yang saya lakukan itu seperti itu, saya bilang ke saudara saya bahwa saya punya hutang di Aku Laku, dan saya ngomong sama dia kalau telepon pihak Aku Laku bilang saja nggak tahu apa-apa ya, supaya simple. Kalau kalian teman kalian kontak erat kalian tidak dibilang seperti itu, nanti akan bilang kepada pihak Aku Laku. Nanti kalau diberi jawaban, mereka akan terus-terusan telepon kontak darurat kalian, maka akan mengganggu mereka. Kasihan ya, mereka tidak tahu apa-apa tapi kena imbasnya. Nah, lebih baik teman-teman itu ngomong sama kontak darurat yang dicantumkan siapa, ngomong sama dia, bilang saja nggak tahu, nggak tahu. Nanti juga kalau misalkan seperti itu, pihak Aku Laku itu tidak akan menelepon kontak darurat lagi. Saya juga seperti itu melakukan kepada adik saya dan orang tua saya, ngomong seperti itu, teman-teman ya. Jadi aman, mereka itu tidak akan diganggunya ke saya aja, teman-teman ya. Nah, itu saya sampai sebulan, sehari aja bisa mencapai 100 kali telepon, teman-teman. Bayangin ya, berhubung saya itu diblokir otomatis sama saya, jadi saya itu tidak merasa terganggu. Ya mungkin kalau lewat email banyak juga dikirim lewat email, tapi saya nggak mau baca. Kenapa saya nggak mau baca? Karena saya itu nggak mau terganggu dengan ancaman-ancaman tagihan yang ada di aplikasi Aku Laku. Karena saya percuma kalau misalkan mereka nagih terus-terusan kepada saya, sedangkan saya tidak punya uang. Saya mau bayar pakai apa? Lebih baik saya biarkan saja dulu, galbaikan saja dulu sampai saya punya uang untuk membayarnya. Nah, jadi misalkan teman-teman Galbay Aku Laku 2024, teman-teman tidak punya uang sama sekali untuk membayarnya, ya sangat tidak punya uang banget nih ya. Sangat tidak punya uang sama sekali. Yang lebih terbaik teman-teman galbaikan saja dulu. Jangan coba-coba teman-teman mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang ada di Aku Laku. Itu adalah salah besar, teman-teman. Nah, jika teman-teman melakukan seperti itu, justru nanti teman-teman itu lebih berbahaya ya, lebih terjerat oleh pinjol, nantinya susah keluarnya, banyak hutangnya. Kayak lubang tutup lubang, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan seperti itu. Lebih baik galbaikan saja dulu. Emang Galbay Aku Laku 2024 ya, Galbay pinjol legal seperti Aku Laku itu resikonya seperti itu saja, diteror habis-habisan, kontak darurat, ya terus pokoknya ya sampai kita bayar, teman-teman. Nah, kalau DC lapangan itu ya tergantung, datang ke rumah itu tergantung dari daerah kita, teman-teman. Nah, mereka itu target, teman-teman. Misalkan, nah saya berngomong seperti ini, saya karena didatangi oleh DC, teman-teman ya. Didatangi DC oleh Aku Laku. Nah, ke mereka itu saya tanya seperti ini. Jadi, apa sih namanya?
mereka itu target. Misalkan di kota tersebut atau di satu kecamatan tersebut banyak yang galbay, minimal itu 10 orang katanya ya. Nah, maka mereka itu akan datang ke wilayah tersebut teman-teman. Nah, misalkan yang galbaynya kalian doang sendirian di kecamatan itu, misalkan galbay aku laku, nah itu tidak akan disamperin. Jadi mereka itu juga merasa rugi kalau hutangnya besar mungkin bisa ada saja. Kalau hutangnya jutaan ya karena 1 juta misalkan ya, kalau di atas 2 juta saya kurang tahu sih ya. Kalau saya kemarin galbaynya 1 juta saja teman-teman ya. Nah, jadi itu akan ada ke rumah teman-teman ya. Kalau galbaynya 5 juta mungkin itu ada. Karena pihak aku laku itu target, tidak hanya menyuruh ke tempat teman-teman saja, kalian saja yang galbay. Jadi ada banyak yang galbay di daerah kalian. Nanti mereka itu pergi ya, habis dari sana misalkan dari galbay ya, dari nasabah yang galbay kemudian nanti datang ke rumah kalian. Jadi seperti itu. Jadi kalau galbaynya sedikit di daerah kalian ya kurang dari 10, katanya itu tidak akan ada DC lapangannya teman-teman ya. Aku laku itu. Jadi gak usah takut sebenarnya kepada DC itu, gak usah takut ya. Berdasarkan pengalaman saya ngomong apa adanya. Mohon maaf Pak, kata saya seperti itu. Ya, saya tidak bisa bayar untuk saat ini karena pekerjaan saya lagi kurang baik ya, karena saya itu hanya ini ya seorang taksi online. Buat bayar cicilan mobil aja saya kewalahan ya, apalagi buat bayar tagihan aku laku teman-teman. Ya, saya ngomong apa adanya kepada pihak aku laku, dia ngomong seperti ini saja. Saya cuma nyaranin saja, kasih sayang data bapak, katanya kan seperti itu. Sayang data bapak, kalau misalkan ini secepatnya lunasin teman-teman ya, lunasin seperti itu, dia bilang seperti itu. Karena kalau tidak lunasin hutang itu akan ada bunganya. Emang ada bunganya tapi enggak seberapa ya dibanding kita mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online lain sepertinya. Contohnya kita ketakutan ya kepada DC aku laku, misalkan kita mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman lain untuk menutupi hutang yang ada di aplikasi aku laku, tentunya kan kita ada bunganya, itu kan lebih besar. Kalau kita galbay di salah satu saja di aplikasi pinjaman aku laku ya, atau di aplikasi aku laku, kan bunganya itu sangat kecil ya, karena sudah diatur oleh pemerintah ya. Kemarin pas tahun baru bulan Januari itu sudah diatur bunganya itu tidak lebih dari 0,001% kalau nggak salah teman-teman. Jadi memang bunganya itu sangat kecil sekali teman-teman ya kalau aku laku. Tapi ada juga yang besar, ada satu lagi yang sangat besar bunganya, tapi kalau aku laku bunganya itu sangat kecil teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Misalkan galbay aku laku 2024, nah teman-teman itu resikonya seperti itu saja. Jadi saran saya, misalkan kalian galbay tidak punya uang sama sekali, ya udah saja galbaykan saja dulu. Intinya gak usah takut ya. Saya di sini ngomong kepada teman-teman itu gak usah takut ya, gak usah panik. Apalagi ini mau lebaran ya, boro-boro kita mau bayar hutang ya teman-teman ya. Buat keperluan mau lebaran aja ya, itu banyak sekali membutuhkan biaya teman-teman ya. Nah, lebih baik teman-teman itu tenang-tenang saja. Bukan tenang-tenang berarti tidak memikirin hutang atau tidak mau bayar. Intinya teman-teman ada itikat mau bayar saja teman-teman, seperti itu. Nah, saran saya sih kalau ada yang nelpon itu angkat satu kali atau sehari saja ya teman-teman, angkat ya, supaya mereka itu ada laporan ke pusatnya. Kalau teman-teman itu menjanjikan seperti ini, ngomong apa, ada kejelasan. Kalau teman-teman dibiarkan saja, itu bisa-bisa teman-teman terus-terusan diganggu oleh mereka teman-teman. Lebih baik teman-teman angkat 1 kali atau 2 kali per harinya kalau nelpon ya, harus ada jawabannya. Jadi intinya gak usah takut teman-teman, itu gak akan dibawa ke ranah hukum, karena hutang piutang di pinjol itu tidak ini ya teman-teman ya, tidak ada perjanjian ataupun tidak ada jaminan. Jadi hanya perdata saja. Kalau kita pinjam uang di aplikasi pinjaman online yang legal, kalau kita galbay ya data kita di blacklist. Nah, di blacklistnya seperti apa? Kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman di bank atau di platform lain atau KPR. Nah, sanksinya seperti itu saja. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, yang perlu ditakutinya itu hanyalah bunganya saja. Kalau teman-teman ngerasa bunganya itu tidak terlalu besar, lebih baik galbaykan saja dulu dibanding teman-teman mengajukan pinjaman di aplikasi platform lain. Nah, kan ada 3 kesempatan ya diatur oleh OJK. Kalau kita galbay di salah satu aplikasi pinjol, misalkan aku laku, misalkan teman-teman baru satu nih pinjam uang di aplikasi aku laku saja. Nah, teman-teman itu bisa mengajukan pinjaman lagi di 2 aplikasi lagi. Emang aturannya seperti itu. Tapi teman-teman jangan lakukan seperti itu teman-teman. Nanti hutang teman-teman malah nambah banyak.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.